Setiap tempat menyimpan cerita. Setiap anak memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Dan disinilah saya belajar tentang empati, kepedulian, dan makna pendampingan. Panti Asuhan Al-Wasliyah Brayan Medan bukan sekedar tempat tinggal. Panti ini adalah ruang tumbuh, ruang belajar, dan ruang harapan bagi banyak anak. Didirikan pada 5 Mei 1935, panti ini berada di bawah naungan organisasi Al-Jamiyatul Wasliyah yang sejak awal memiliki misi sosial dan keagamaan untuk melindungi dan mendidik anak-anak, yaitu anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, dan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Anak-anak yang diasuh berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. Namun, di tempat ini mereka dipersatukan oleh satu tujuan, yaitu tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Kegiatan PLP3 ini diawali dengan pengantaran dan pendampingan oleh dosen pembimbing lapangan, yaitu Dr. Ira Suryani MSI, ke Panti Asuhan Al-Wasliyah Brayan Medan, sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan PPL3 ini, terdapat 12 mahasiswa yang melaksanakan praktik di panti asuhan ini. Masing-masing mahasiswa diberikan tanggung jawab untuk mendampingi anak asuh. Saya sendiri mendampingi 7 anak asuh yang masing-masing memiliki karakter, kebiasaan, dan kebutuhan yang berbeda. Pendampingan tidak bisa dimulai tanpa saling mengenal. Oleh karena itu, tahap awal kegiatan difokuskan pada perkenalan dan observasi. Saya mengamati bagaimana anak-anak berinteraksi dalam belajar dan mengekspresikan diri dalam keseharian mereka. Dari proses ini, saya belajar bahwa memahami anak adalah langkah pertama sebelum memberikan layanan. Setelah observasi, kegiatan dilanjutkan dengan himpunan data. Himpunan data dilakukan untuk memperoleh gambaran awal tentang kondisi pribadi, sosial, belajar anak asuh. Data ini menjadi dasar penting agar layanan diberikan tidak bersifat umum, tetapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Untuk membantu anak mengungkapkan permasalahan yang mereka rasakan, dilaksanakan aum umum format 3, yaitu SLTA, karena anak asuh saya berada di tingkat SLTA. Melalui aum ini, anak-anak diberi ruang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan alami dengan cara yang lebih struktur dan nyaman. Setelah aum dilaksanakan, tahap berikutnya adalah pengolahan data. Dari hasil ini,
terlihat bidang masalah yang paling dominan dan perlu mendapatkan perhatian. Pengolahan AUM menjadi dasar dalam menentukan pelayanan konseling yang tepat dan berkelanjutan. Tidak semua masalah bisa diselesaikan bersama. Oleh karena itu, konseling individu diberikan kepada anak asuh yang membutuhkan pendampingan secara personal. Dalam konseling individu, anak diberi ruang aman untuk bercerita, didengarkan tanpa dihakimi, dan didampingi dengan empati. Konseling individu, dilaksanakan pula konseling kelompok. Melalui dinamika kelompok, anak-anak belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai satu sama lain. Disinilah anak belajar bahwa mereka tidak sendiri dan setiap orang memiliki perasaan yang perlu dihargai.
Saya belajar bahwa menjadi calon guru BK berarti siap mendampingi, siap mendengarkan, dan hadir dengan tulus bagi mereka yang membutuhkan. Sebagai penutup PPL 3 ini di Panti Asuhan Al-Wasliyah Brian Medan memberikan pengalaman nyata dalam penerapan layanan BK di lingkungan non-formal. Terima kasih saya sampaikan kepada pihak Panti Asuhan dan Dr. Ira Suryani selaku dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi saya, Siti Rahayu Lubis, dalam melangkah sebagai calon guru BK yang profesional dan bertanggung